Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah yang saya hormati dan saya muliakan Bapak Kepala Desa, yang saya hormati Kepala Madrasah Alia Kampiri Kabupaten Wajo, yang saya hormati, yang saya muliakan aku teman-teman lebih ku bapak-bapak, ibu-ibu teristimewa alena anaki calo putih makun raya, yang insya Allah kita semuanya dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kita panjatkan atas hadirat ilahi Rabbi, karena dengan limpahan rahmatnya kita hadir di tempat yang penuh dengan keberkahan ini. Semoga kedatangan, berkah kedatangan Bapak Ibu, berkah doa Bapak Ibu, insya Allah anaki calon mempelai wanita nantinya menjadi keluarganya keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah, dianugerahkan oleh Allah keturunan yang soleh solehah di kehidupannya. Begitupun juga kita semuanya hamba-hamba Allah yang hadir di tempat ini tanpa terkecuali. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabiullah, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah menjadi teladan bagi kita semua sehingga kita akan selamat di dunia dan di akhirat kelak nantinya. Alhamdulillah, jodoh itu rahasianya Allah. Maka dari itu jangan pernah kita melukai, menyakiti perasaan orang yang belum mendapatkan jodohnya. Biasa angka makun rai ya masih gae malakai, biasa nele-ele ya rodi panalakai makana makun rai lesang ngesok madosa ki. Sebagai hamba Allah yang baik to sela jangan mi ko meleceng karena modo mana si rumput to jodohna aja to sih angka tu yasa awal-awal kan. Bapak Ibu yang rahmati dan dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah pengantin perempuan di usia yang masih muda, sudah sarjana, apoteker, dia tahu segala obat, mulai dari jantung, asam urat, tekanan darah. Insya Allah suaminya nanti sehat terus walafiat, karena dia sudah tahu obatnya. Cacingan dia sudah tahu semua. Tahu? Bukan saja suaminya, nanti mertuanya pun juga. Maka dari itu tadi pengantin perempuan pertama yang harus kau perbaiki adalah niatmu menikah karena Allah, ibadah karena Allah. Satu, niat kau sudah oke. Maka segala sesuatu yang kau lakukan pada saat setelah menikah kepada suamimu, insya Allah semuanya akan bernilai ibadah. Kedua, pengantin perempuan tadi sudah minta maaf sama kedua orang tua,
Kewajiban orang tua menikahkanmu sudah selesai insyaallah biasanya. Tapi seorang anak meskipun kita sudah dikasih nikah oleh orang tua, tidak ada istilah kewajiban kita terhadap orang tua selesai. Tetap birrul walidain. Bukankah salah satu anak yang soleh solehah adalah salah satunya mendoakan orang tuanya? Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, sudah minta maaf tadi sama orang tua. Nah, itulah sudah bersih insyaallah. Ketiga, bersihkan hatimu dari mantan-mantan kekasih. Pernah ada mantan? Pernah? Jangankan kamu, saya pun punya mantan. Cuma ya, tidak usahlah kita munafik. Bu, Pak, lupakan itu. Siapa yang datang besok, itulah yang dianugerahkan oleh Allah yang terbaik untukmu. Kamu kan selalu minta, ya Allah, berikan aku suami yang soleh, sabar, baik, ramah, dermawan, penyayang, setia. Nah, itulah besok yang datang. Waktu saya masih alia, ada guru tak pernah menyampaikan, ada seorang perempuan ketika selesai sholat, salah satu doanya dia minta suami. Ya Allah, suami. Selesai sholat, ya Allah, suami. Selesai sholat, ya Allah, suami. Selesai sholat, ya Allah, suami. Aja makan tak air, kan ini. Patah itu ide. Ya Allah, suami. Bu, dengarkan. Belum dikabulkan. Sampai-sampai ke tanah suci. Di depan Ka'bah. Mak basau gini, minta lagi. Oh, lakai. Suami. Alhamdulillah, pulang dari tanah suci, turun. Tunggu dulu. Kelakainya. Kau mana ceramah? Bu, alhamdulillah, pas turun dari mobil, digigit anjing gila. Kembali minta. Ya Allah, jodohku minta, kenapa anjing gila kau kirimkan? Gara-gara digigit anjing, dibawalah ke rumah sakit. Sampai di rumah sakit, ada dokter ganteng yang rawat jatuh cinta. Akhirnya menikah. Barakana? Bukan barakana anjingnya. Yalah, baraka itu anjing. Barakana doa. Kamu mana salah? Barakana doa itulah. Jangan putus asa. Allah kan katakan, udah uni astajib lakum. Minta kepada aku akan kuberikan. Tuh, besok tanpa kau digigit. Dapat besok. Alhamdulillah. Cuma ingat pengantin perempuan, besok kalau setelah nikah, ya, ingat wajib hukumnya ikut sama suami. Mohon maaf, mamanya pengantin, bapaknya pengantin harus ikhlas melepaskan anaknya. Siap ikut sama suami? Tapi jangan salah paham. Nama lo milo jambal lakai nama cerita. Ikut sama suami. Kalau ikut sama suami, dengarkan, ada sifat yang tidak boleh kau miliki. Kada baca rugikna ajalalu makunai sibak makunrai manifi ecilakna. Ko angka makunrai manifi cilakna ciri-ciri makunrai ketik.
lakaina na hoji ko malapa ichilla na maka de lakaina magi je kasih na cedela dan yang penting ang kana sedangkan lakaina nak kedika cilla ni ajak memakan di kolakaimu lebih-lebih wakumatuamu apakah ya litas kunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah si bulada ya sifat wewe macam ni bapak ibu ya ibu alhamdulillah megega gajinya alhamdulillah dan ada yang tetong na bawah siru kami bo alhamdulillah iya alhamdulillah nah dia nama tu ni sepasilang itu maka dah hingga pacaran hingga foto bo alhamdulillah kedua aja lalu makune sibak makun rei malampe bulu-bulu matana oh babulu mata balasu magiro ka kita siagi bulian lalaki sama basogian atau siagi bulian lalaki musukuruki aja jolo buka kita kodeba mulai ratte aja sana lupa kodeba mulai lupa aja sana ko makalolo kalolotonya jolo makalolo-kalolotonya ko motor mi jolo motor na jolo aja musesa lakem kalau mamu ke indra tidak ada ketenangan orang yang suka utang akhirnya suaminya dia menarati watun na sojo mati memang lagi na balau bukan me ko mure salah ke mapalau na yero ura ye tanya sedangkan masih na jauh tanya ba watun na batumane rurai mabati ye na kai bolu tue gara-gara ye manam gara-gara ini contoh jadi syukuri na Sagi bulan lelaki kau motor-motornya jolo motor-motornya insyaallah manumoto betul ya apa orang yang ambisi kepada dunia tidak ada ketenangan kenapa? Karena dikuasai oleh hawa nafsu orang yang dikuasai oleh hawa nafsunya itu lebih rendah daripada binatang laqad khalaqnal insana bi ahsani taqwim manusia diciptakan dalam bentuk yang sebaik-baiknya yang dianugerahkan oleh Allah potensi akal dan potensi pikiran ada akal dan pikiran kelebihan kita tuh hanya memuji mineral tidak ada ketenangan maka manakah satu saja contoh kecil tidak ada ketenangan kumawata kimin rei di makunrei bali boleh ni ma parkir motor ini lupa salah ya semi basinga itakap memang asal kata syukuri apa yang ada hidup adalah iya aja macam amelo ni syukur nah itu inilah kayak kita tahu kewajiban kita selama kau hargai kita selama kau suami kita biar emas sebesar ini patungko na bosara gampang tapi ku ikotona mabolong ikotona mananakan ikotona maceceran hei bu huri tadi na minta suara apakah yang paling suara yang kejam paling majar agero iya nari itu pak gerak nama kunrei matan racur makunrei mawatani mabanta maka ni guru ta ko angka makunrei i baca purna asanna sisa pu persimanenna nama jabilai Siti, Iwati, Inani, Imurni, Irosi, Irosni, Hasnaini, Asriani, Mingabi, Nuraini, Suryani,
Bega kau Surani. Ini mana saya? Ada yang tahu di pantai kan? Iya, iya Surani sapara ya. Iya mi deh. Kalau di Nabatak apa cerah? Tapi watri sama toh. Cuma perempuan yang cerewet itu Pak ternyata perempuan penyayang dan setia. Tak akan turun hujan kalau tak mendung. Apa je iya? Tak akan turun hujan kalau tak mendung. Tak akan cerewet perempuan kalau kau tidak buatkan masalah. Bilang ibu Ina Macak Ustaz, sorry ya jauh-jauh saya di sini bukan kalian bos. Ada harga, ada kualitas. Saya tidak mau munafik. Saya tidak ada masalah. Angka balik malaka alhamdulillah. Dia kagak hujan kita kok. Nah dia lalu salah. Jangan lihat di besi Andre Kulaleng. Aja belum munafik. Bukan kita berbicara dunia ini. Apa masa kita moki? Siapa kilo tuh coklat? Kilo. Oke. Nah aja nih dibahas ya. Iya Pak Guru Kak. Pada suara wa ta'ala. Ibu, ada ini profesor pernah sampaikan ini. Istrinya cerewet sekali. Profesor pernah sampaikan. Istrinya cerewet sekali, tapi suaminya penyabar sekali. Persis sabarnya. Amin ya Rabbal Alamin. Apa yang terjadi? Ternyata itu Bu, salah satu penyebabnya suami pendek umurnya kalau cerewet betul itu istri. Kenapa? Duluan meninggal suaminya. Bukan kena stroke. Macam bisa nih nanya macam apa? Cara apa sih? Ayo bantah tutup. Ke kiri kanan ya iwati nih nani nih. Astagfirullah tobat kayak apa ya? Apa sebenarnya lah cara mana? Ibu dengar dulu. Itu suaminya meninggal Pak. Profesor ini pernah sampaikan. Tapi itu istrinya yang cerewet ini, itulah saya katakan istri yang cerewet itu pasti setia. Buktinya ini istri tidak menikah. Tidak menikah sampai meninggal, tidak menikah. Dengar dulu. Mati nih kalau matur. Bu, ada apa? Dia jangan betul masa aku agak dia mah tuh nala tuh cara memalalu nih. Agak kejadian Pak, mohon maaf, meninggal ini suaminya, tapi 1 tahun setelah meninggalnya suaminya meninggal juga seorang istri yang cerewet ini. Tapi sebelum meninggal ini seorang istri ada pesannya. Suatu saat kalau saya meninggal, tolong jangan dikuburkan saya di kuburan lain, tapi tolong kuburkan saya di tempatnya suamiku. Alhamdulillah betul dikuburkan di situ. Setelah dikasih masuk ternyata suaminya mengatakan, sudah 1 tahun saya tenang di sini, kenapa engkau datang lagi? Jadi ibu, ternyata biar orang meninggal tidak suka juga perempuan yang cerewet. Pada yesi bayi. Alhamdulillah. Perempuan kalau tinggi nada suaranya terhadap suaminya, dosanya sungguh luar biasa. Tidak boleh itu nak tinggi nada suara tak sama suami. Kecuali kalau suami tuli tidak apa-apa. Iya. Tidak tuli di calon suami.
Tidak. Alhamdulillah. Kalimat kan? Bagaimana rasa kalau kita perempuan tuli? Totong? Bu, lo tuh salah apa? Tuh korang dia salah apa? Bu, itu jadi jangan. Apalagi kalau diperintah-perintah suami, apalagi kalau mau dipukul suami, mau ditendang suami, janganlah lo. Apalagi semua itu usaha tak keringat tak, itu hasil jerih payah tak, masakan buatkan minuman. Kalau kau marah suamimu, napa mau tutur semuanya kau ungkit dari 100 tahun yang lalu misalnya, contoh kau ungkit semua, hangus pahalanya. Sebelum kau meninggal pasti kau dapat siksaannya, pembukaannya siksaannya. You understand? Iya bahasanya. Alhamdulillah. Kemudian ikut sama suami, kata Nabi, hakku zawji alal mar'ati, jangan sembunyikan hak suami. Kalau suami minta itu kasih, jangan menolak kalau tidak datang alasan yang dua ini. Apa itu? Pasti kau mengerti sendiri. Siapa seorang istri, ibu? Ibu? Masih ada suami? Tidak ada? Meninggal? Oh, meninggal. Saya turut berduka cita. Ibu, kan 4 yang dilakukan perempuan bisa masuk surga, ya toh? Salat 5 waktu, oke? Puasa bulan suci Ramadan, oke? Jaga diri dari laki-laki lain, oke? Ku ampusaku walikum nara, oke? Dengarkan kata-kata suami. Kalau tidak ada 3 minggu lakukan. Kalau tak tahu dia mau apa ya ini. Ini hari ini kalau kita suruh kamu sih. Suruh kan ibadani Pak mau merasa tidak ada. Kalau tidak ada suami tinggal 3 kau lakukan. Suami siapa lagi mau dengar kata-katanya? Kecuali kau malah kayak siku. Makanya padahal dia cakap. Ibu, alhamdulillah. Itu. Jangan sembunyikan hak suami. Kalau suami minta itu, kasih. Siapa seorang istri, suaminya minta, kemudian dia menolak 3 kali tanpa sebab yang jelas dan tepat, maka berdosa seorang istri selama 40 hari 40 malam. Kesir mete mana metal ada hak desa ni pada angin bantah mobil. Bu, alhamdulillah. Terakhir pengantin perempuan, saya pesankan, seburuk-buruknya sifatnya suami, jangan sekali-kali cerita kepada keluarga ataupun orang lain, kecuali kalau suamimu sudah pukul, sudah main fisik, apalah daya. Tapi kalau di luar itu jangan. Bukan saja seorang istri, suami pun juga begitu. Sejelek-jeleknya sifatnya istri, jangan sekali-kali cerita sama orang lain. Jangan. Karena hanya satu tempat yang dibolehkan mencerita kejelekan orang lain, di mana itu di depan hakim. Di luar itu tidak boleh. Kenapa di depan hakim? Salah satu bentuk persaksian boleh. Ya, mak pengantin perempuan, kalau masalah sedikit saja jangan melapor sama mama, jangan melapor sama bapak. Kalau masih bisa diselesaikan. Itu yang banyak hancur keluarganya, suka melapor-lapor sama orang tua. Itulah saya selalu katakan dimanapun saya ceramah, jadikan keluargamu keluarga yang islami. Jangan jadikan keluargamu keluarga smackdown.
Apa itu keluarga semedo? Enang kamasala lalena alu bininganna anak makun re mawata mapaletu indona indo pacecera ambok maraja palla manetu pak gali-gali bali bola muata mapangesi sapi samuata masanro mapasi bokoran. Matek kok cek mamak. Ego. Alhamdulillah. Dia belum mau mabali bola ini. Dia mabali bola kaya roh mondri ya Allah Rabbul Alamin. Bapak Ibu yang rahmati dan dimurahkan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahanlah Anda menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Ingat itu pesanku nak, salat 5 waktu, jaga diri dari laki-laki lain, dengarkan kata atau perintah suami selama itu baik. Insyaallah nak, niatmu sudah baik. Innamal a'malu binniyat, segala amal tergantung dari niat. Insyaallah itu semuanya akan dimudahkan oleh Allah. Kau dapatkan kebahagiaan di dunia, lebih-lebih di akhirat kelak nantinya, dan mendapatkan keturunan yang saleh-salehah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas segala perhatian. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Mari kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ampunilah ya Allah semua kesalahan dan dosa-dosa kami, semua hamba-hambamu yang hadir di tempat ini ya Allah. Jadikanlah kedua mempelai ya Allah nantinya keluarga yang sakinah mawaddah dan warahmah ya Allah. Anugerahkan kepada mereka keturunan yang saleh-saleh ya Allah. Sejahterakan kehidupannya ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, limpahkanlah rezekimu dengan penuh keberkahan ya Allah kepada kami semua hamba-hambamu yang hadir di tempat ini ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, jika ada hamba-Mu yang sakit di tempat ini maupun keluarganya ya Allah, angkatlah penyakitnya ya Allah, jadikan itu sebuah kesabaran dan penggugur dosa-dosanya. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Iya kenapa banyak Bapak Ibu yang saya hormati dan saya muliakan, maafkan yang berbicara ini jika ada kata menyinggung atau menyakiti perasaan Bapak Ibu sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.